Ayo kita taubat, stop maksiat. Ayo kita taubat. Ayo kita taubat, stop maksiat. Oke, kita lagi perjalanan ya. Ini insya Allah safety driving ya. Kita lagi perjalanan baru masuk tol Jombang mau ke Surabaya. Jadi kita pikir-pikir, ayo ngobrol gitu, ngobrolin apa gitu. Tentu saja ngobrolinnya yang gimana caranya ngobrol yang bisa jadi kebaikan gitu, celoteh-celoteh yang jadi kebaikan, nggak ngomong-ngomongin. masih ngampret. Hari ini kita lagi ada urusan di Surabaya. Jadi ya udah bareng-bareng ke Surabaya. Terus kepikiran yuk kita nge-vlog yuk. Kita isi 1 jam perjalanan ini dengan ngobrol-ngobrol yang mudah-mudahan jadi kebaikan sih ya. Obrolan yang kita banget gitu. Obrolan yang kita banget yang kita mau share ininya, yaitu tentang gimana caranya bebas riba ya. Bebas riba ya. Karena sehari-hari kalau saya kan sudah nggak di rombong sedekah lagi. Kalau Mas Rosi ini sehari-hari tuh masih di rombong sedekah, jadi masih hampir tiap hari ya inbox DM ya di Instagram rombong sedekah itu isinya paling banyak tentang Keluhan tentang ini ya, apa? Terjerat utang, terjerat riba, terjerat macam-macam ya yang berkaitan dengan itu riba ya. tapi sayangnya kebanyakan itu mindsetnya hanya ngutang ya. Saya terjerat riba, bisa pinjamin saya duit 100 juta nggak? Saya tolong saya nih, saya pengen hijrah, saya pengen dipinjamin sama orang sedekah Solusinya apa jadi solusinya gitu. jarang sekali yang bicara solusi, jarang sekali yang minta panduan atau support, atau semua mindsetnya bahwa ketika kita bebas riba, ingin hijrah, kita butuh uang gitu. Padahal bukan itu solusi utamanya. Kita akan membagi beberapa tips. Ini murni dari pengalaman kami ya. Pengalaman kami, terutama saya ya. Kalau Mas Rosi itu cenderung orang yang takut, karena orang penakut ya, takut ngutang, takut ini. Kalau saya waktu kerja masih umur 18 ke 20 tahun gitu, Masih berapa kilo ini? beberapa kilo yang lalu itu saya udah sekarang saya lulus SMA langsung kerja di salah satu perusahaan asing gitu, udah mentang-mentang lah ya masih muda gitu kerja, saya udah punya kartu kredit gitu waktu itu. Oke, kita pindah angle ya, karena ternyata kameranya panas. Oke, balik lagi ya. Jadi saya termasuk sebenarnya saya yang paling dulu kenal riba ya. Jadi karena Mas Rosi itu penakut lah gitu. Sebelum menikah hati-hati banget, khas orang Jawa ya. Dan saya berani khas orang Bugis. Jadi waktu sebelum menikah sama Mas Rosi, saya sudah sempat terjerat utang ya, utang kartu kredit waktu itu. Tapi ketika menikah sudah tobat. Tapi tobatnya bukan karena tobat riba sih, lebih pada malu aja, takut. Lebih karena apa ya? Lebih karena hitungan ekonomis, nggak ada nilai, nggak ada pahalanya sih. Ketika kita meninggalkan sesuatu bukan karena takut sama Allah ya nggak ada pahalanya gitu. Karena waktu itu ninggalin kartu kredit lebih karena kayaknya nggak kuat deh bayar kayak gitu. Jadi ya biasa aja sih, sama kayak kalau kita nggak pacaran gitu, bukan karena menghindari maksiat tapi nggak ada yang mau aja ngajak maksiat gitu ya. Ya analoginya tuh kayak gitu Mas Rosi. Nah kemudian setelah menikah sama Mas Rosi, kemudian saya buka usaha gitu. Nah terus sayanya juga yang
support aja. Sama-sama waktu tahun 2005 itu 2005 ke 2007 itu masih dikit-dikit lah ya, masih 5 juta, masih pinjaman apa gitu. Terjeratnya itu 2007 ke 2009 ya. Padahal riba bukan pada besaran kecilnya. Iya. Riba tetaplah riba. Gitu. Nah, gimana ceritanya? Kemudian waktu itu belum familiar lah ya, yang kayak sekarang ada masyarakat tanpa riba, ada komunitas anti riba, ada kick riba, ada apalah nggak. Hampir kita nggak punya pendampingan lah untuk tobat riba itu gitu loh. Dan memang belum paham Ya. Bahkan ketika kami hijrah ke Jombang ya, tahun 2010, Mas Rosi duluan 2009, kemudian saya nyusul 2010. Itu juga hijrah juga bukan dalam rangka bebas riba ya. Kita hijrah waktu itu juga lebih pada tobat utang, nggak ngutang lagi. Kita masih belum inilah gitu. Pokoknya nggak ngutang karena ya udahlah gitu, nggak enak hidup tanpa hutang gitu. Lagi-lagi buat saya itu nggak ada pahalanya juga ya, menurut saya loh ya, menurut saya. Karena meninggalkan sesuatu bukan lillah, bukan karena Allah ya. Ya ninggalin lebih karena hitungan ekonomis, bahwa saya sebagai pengusaha nggak sanggup bayar gitu-gitu. Kemudian ya panjang ya ceritanya, tapi apa hal yang pertama kali jika ada yang datang curhat gitu, jika ada yang datang curhat aku gede banget kalau begini. jadi kalau ada yang datang curhat gitu ya, biasanya kami tuh hal pertama yang kami lakukan, yang kami sarankan ya, ini udah masuk ke fase tips-tips meninggalkan riba. Yang pertama, luruskan niat karena Allah ya. Karena kalau nggak karena Allah ya, kalau nggak karena Allah tuh nggak ini gitu, gregetnya kurang ya, rapuh. Karena kemudian akan Allah mudahkan bla 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 gitu. Untuk sebagian orang baru hari pertama meninggalkan riba, meninggalkan pekerjaan yang subhat, tiba-tiba malah duitnya nggak ada, rezekinya malah macet kayak gitu-gitu. Kalau bukan karena Allah, biasanya cepat nyerahnya. Tapi ketika karena Allah, bersama Allah, insya Allah lebih mudah. Kalau tips pertama itu, mungkin Mas Husin mau nambahin tips pertama sebelum kita ke tips berikutnya. Ya, tips pertama jelas adalah mengenai keyakinan kita bahwa riba itu adalah hal yang dilarang ya dalam agama. Karena Allah sendiri kan jelas ya, Allah mengharamkan riba dan menyebutkan sedekah ya. Nah, itu dulu pasti maksud Allah itu ada. Jadi sudahlah, itu dulu, taat dulu terhadap ayat Quran itu. Iya. Karena waktu kami sendiri ya, waktu awal-awal itu kita bisa menyebut bahwa kita tanpa pendampingan ya waktu itu. Karena bahkan guru-guru kita ya, guru ustadz kita pun Masih nggak menganggap riba itu sesuatu yang nggak urgent gitu. Ya masih beberapa banyak diantaranya itu masih menganggap bahwa bukan sesuatu yang harus diwaspadai banget gitu. Masih ada fikih-fikih konvensional untuk kontemporer. Fikih-fikih kontemporer yang masih lunak lah terhadap riba gitu. Ya kami nggak akan masuk ke ranah itu ya. Yang jelas kami sendiri kurang ilmu ya. Iya, yang jelas kami yakin berdasarkan pengalaman bahwa riba adalah riba, pinjaman yang dilebihkan itu haram dan Allah sendiri yang akan memusnahkannya. Gitu dulu. Secara itu dulu langkah pertamanya itu dulu. Itu. Yang
kedua, ketika kita sudah tahu nih ya, udah rata-rata kan udah ngerti lah ya riba ini bla bla bla. Allah dulu. Jadi jangan uang dulu gitu. Jangan minjam kemana dulu ya, utang kemana lagi dulu ya, minta pertolongan siapa lagi ya, jangan. Stop. Ketika ingin hijrah riba, mindsetnya jangan itu dulu. Jangan manusia. Tinggalin manusia, demi Allah, tinggalin manusia. Manusia itu terbatas pertolongannya ya. Manusia itu ya kalau nolong ingatnya lama gitu, ingat kebaikannya lama, terus diungkit-ungkit gak enak gitu. Jadi lebih baik ke Allah dulu. Jadi jangan mikir saya nih sudah hitung nih, saya butuh 250 juta agar riba saya selesai. Saya harus cari pinjaman tanpa riba di mana ya? Siapa ya yang bisa? No, bukan itu ya. Bukan itu solusinya. Ke Allah dulu. Oke? Itu dulu. Tinggalin ketika terbersit si fulan nih kayaknya punya duit nih. Bisa nih pinjamin saya. Enggak. Apalagi sampai ngatur-ngatur ya. Oh, ini kan orang ini kaya ya. Banyak duitnya ya. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu, kami pernah melewati episode kayak gitu. Di sebulan nih kayak banyak duitnya, tapi kalau kita pinjamin, kita kasih gadai surat ini kok nggak mau minjamin sih, jahat banget kayak gitu-gitu. Jadi kita malah kayak mendikte orang lain harus bantuin kita gitu. Seolah-olah kita niat baik terus semesta harus mensupport gitu. Hey, halo, siapa kita gitu. Jadi please stop ya. Poin ini poin yang paling penting, yaitu betul-betul Allah saja, Allah lagi, Allah terus. Stop mikirin manusia, pertolongan manusia. Stop mikirin uang, mikirin dana, mikirin solusi berupa uang. Stop dulu. Bahkan kalau saya bilang sih pause dulu deh, duduk, terserah ada debt collector itu ketok-ketok setiap hari, telepon, intimidasi, telepon ke kantor, bodoh amat gitu. Stop dulu, tuangkan tangis gitu ke Allah aja, udah tarik nafas gitu, udah lepaskan semua penat, hempaskan semua solusi-solusi yang kita kira itu yang bakal menjadi menolong kita. Stop semua Solusi manusiawi. Dunia ya, dunia. Stop. Yang ada di benak kita cuman Allah. Aku cuma butuh Allah, kita cuma butuh Allah, cuma Allah yang bisa melunaskan, cuma Allah yang bisa bantu, cuma Allah. Ntar siapapun manusia yang dipilih jadi wasilah itu biar Allah aja yang milihin, bukan kita. Kalau kita yang milihin itu nggak seru. Kalau kita yang milihin itu kita kehilangan harga diri, kita kehilangan muka. Tapi ketika Allah yang milihin, kita santuy, kan Allah yang milih gitu ya kan, kayak gitulah ya, analoginya kayak gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang pertama udah tenang, insya Allah ya. Kalau sudah nomor 1 itu sudah ajeb kayak istilahnya, udah mantap, akan Allah berikan rasa tenang ya. Tenang, nanti Allah tuh kasih cahaya kayak semacam tenon apa, what should we do next, itu nanti Allah yang kasih tips ya. Oke, ini tips berikutnya. Ketika sudah mulai tenang, sudah mulai ikhlas sudahlah, udah terserah Allah lah ntar gimana ya. Mau ditarik rumah ya ditarik gitu, mau di lelang misalkan aset di lelang gitu, disita deh. Ini jangan jadi masalah ya. Yang jadi masalah karena kadang itu kita akan jadi tips berikutnya. Yang kedua, memberanikan diri. Tadi satu masih ke Allah dulu gitu. Motivasinya Allah dulu, Allah aja. Pokoknya tips pertama Allah. Pokoknya Allah dulu, niatin hijrah karena Allah. Minta pertolongan Allah, serahin semua ke Allah. Allah terus. Itu satu. Yang berikutnya baru tips praktis, yaitu memberanikan ngelis semua utang-utang. Ini bukan hal mudah loh. Kita banyak memberikan tips kayak gini ke teman-teman yang datang. Itu semua kayak defensif ya, kayak membela diri, kayak
Karena apa? Karena biasanya takut mendata bahwa utangnya banyak. Karena ini ada kolerasinya antara orang yang udah terbiasa ngeriba dengan kebiasaan buruk ngutang dan bohong ya. Itu kayak jadi satu paket. Jadi kadang-kadang orang yang sudah terjerat riba itu suka minjam dikit-dikit ke temen. Kita ngomong gini karena aku pernah ya. Mas Wasi nggak pernah, aku yang pernah minjam ke kayak semua temen itu kayaknya nggak ada yang nggak pernah aku utangin kala itu. Memalukan ya, ini kenyataan yang memalukan, tapi aku harus cerita. Pinjam ke si A dengan alasan drama apa gitu untuk cicil di bank. Nanti si A nagih, aku ngutang lagi ke si B. Nanti si B begitu terus, pokoknya nggak selesai karena solusinya cuma duit ya. Jadi list semua utang, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nggak mudah ya. Mas Yosip punya pengalaman, kita punya pengalaman ya. Nggak mudah ya. Mendata utang kita apa aja. Ini nggak cuma riba ya, utang, semua utang ya. Utang kita melukai ngutang orang, dan kadang-kadang kita itu ketika terjerat riba, kita itu ngutangnya hantam rata. Kita nggak cuma minjam ke orang kaya, kita bahkan menyusahkan orang yang nggak punya ya. Banyak kejadian kayak gitu ya. Udah tahu tukang sayur yang udah nggak punya uang, tapi karena kita kepepet, Bu penjual sayur, saya ini lagi ada, banyaklah drama-drama yang diciptakan yang menyulitkan orang yang sebenarnya lebih susah dari kita gitu. Nah, mendata utang-utang kayak gitu tuh penting. Untuk apa kita mendata utang kita? Yang pertama, supaya kita tahu berapa angka real ya. Angka real yang mau kita selesaikan. Berapa angka real yang mau kita selesaikan? Berapa angka real yang mau kita bawa dalam doa-doa kita? Sebutlah, ternyata setelah kita list 1 sampai 1000 utang, jumlah utang ada 250 juta misalnya. Kita jadi punya modal untuk doa ke Allah, mintanya berapa? Ya utang kita 250 juta, ya minta ke Allah 1 miliar lah. Sekalian aja ngelunjak gitu ke Allah, karena Allah maha kaya ya, nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan kita minta 5 miliar juga dikasih sama Allah gitu ya. List dulu utang, nggak mudah ya list utang itu. Nggak mudah, bahkan tapi nanti dipisah ya, mana utang yang riba, mana utang yang non riba. Nanti dari situ kita bisa ngelis lagi yuk, apa yang paling prioritas. Ya, nanti kita bikin skala prioritas. Ini pentingnya begini. Tapi minimal kita tahu dulu Angkanya berapa. Faktanya kita punya pinjaman segini banyak. Benar tadi Miana bilang bahwa setelah itu kita tulis di kertas, ini jadi ritual doa kita. Iya. Udah fokus kayak proposal ya ke Allah. Ya Allah, ternyata setelah saya hitung masalah saya itu cuman senilai 250 juta misalnya. Ya Allah, kecil sekali bagimu angka ini gitu. Kecil sekali. Begini, kadang ini pengalaman ya, kita sharing pengalaman. Banyak beberapa teman kita yang kita dampingin bebas bebas riba itu gini, misalnya dia punya aset rumah, misalnya punya aset rumah, dia ngutang ke berbagai tempat gitu, ngutang ke si A, si B, ke C sampai Z itu dengan dalih ntar gue bayar kalau rumah gue laku. Nah kayak gitu, banyak kejadian banget kayak gitu. Sehingga dia nggak sadar ketika utang-utangnya dia dijumlahin, itu rumah dia laku pun nggak akan nutup gitu, dan yang paling parah adalah dia terus-menerus menambah masalah gitu. Padahal misal ada masalah 10, kalau kita belum mampu menyelesaikan 10 masalah, kita selesaikan 3 atau 4-nya gitu. Jangan malah numpukin masalah sampai ngejagain yang the one and only asset itu. Jaga kita mengharapkan sesuatu yang belum tentu ini kan. Belum tentu juga gitu. Real. Iya.
Jadi itu ya tips yang kedua, list semua hutang yang kita punya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kadang-kadang kita saking mudahnya berhutang ya, itu suka lupa loh. Jadi please catat semua, catat, kemudian buat prioritas yang mana yang paling urgent, yang mana paling besar dosanya. Ya, yang tentu saja yang paling harus kita utamakan yang riba dulu ya. Kalau utang sama teman mungkin masih bisa kita kemudiankan ya, bukan diabaikan ya. Kita kemudiankan karena kan umumnya kalau utang sama teman itu nggak berbunga ya. Tapi kita hadapin ya, Tapi itu nanti tips berikutnya. Yang kedua tadi adalah list semua hutang. Oke. Kemudian break dulu. Oke. Kemudian tips yang ketiga, ini kita lagi masih di Mojokerto. Ini kayaknya udah lewat Mojokerto ya. Oke. Tips yang ketiga adalah setelah kita sudah ngelis utang, berikutnya adalah ngelis aset. Nah, ini dia. Ngelis aset yang kira-kira bisa dijadiin uang. Ini juga bukan sesuatu yang mudah ya. Nggak mudahnya gini. Banyak dari kita mengaku ingin bebas riba, tapi nggak mau kehilangan aset. Itu dia. Iya. Ini bahkan jadi penyakit ya, penyakit di komunitas anti riba itu. Komunitas anti riba, komunitas bebas riba, banyak yang masuk ke komunitas itu hanya supaya diberikan tips, dapat tips ngemplang, dapat tips gimana caranya dapat mengetahui hak-hak secara hukum agar bisa mencicil atau agar aset tidak ditarik ya, kayak gitu ya. Pak Rosi mungkin lebih banyak punya pengalaman ngedengerin cerita-cerita kayak gini ya. Ya, singkatnya adalah ini hal paling tricky yang saya Sering temui dan apa ya, aneh gitu. Ketika sudah menyerahkan urusan semua pada Allah, lalu masih terbesit untuk tricky gitu, untuk menipu Allah gitu kan. Bagaimana nggak menipu? Jelas-jelas itu sesuatu yang dia dianggap aset itu prosesnya dulu dari riba gitu kan. Lalu kemudian dia nggak mau kehilangan aset itu, malah kemudian berstrategi gimana nakalin gimana. Dan kebanyakan teman-teman kita yang kayak gitu, maksudnya yang ikut atau apa ya, pokoknya yang cari solusi tapi tidak mau kehilangan aset-asetnya itu kebanyakan nggak bebas-bebas ribanya sampai sekarang. Karena dia berusaha untuk lari dari tanggung jawab. Muslim itu nggak begitu gitu. Mau seburuk apapun argumentasi kita tentang riba, faktanya kita udah makan duitnya. Ya. Ini juga terkait dengan poin 1 tadi. Poin 1 tadi adalah Allah. Jadi ketika kita sudah nyerahin urusan ke Allah, tapi kita takut kehilangan aset, alasan kita macam-macam lah ya untuk membela diri, mulai dari misalnya ini tuh rumah keluarga gitu, ini tuh rumah warisan, ini tuh rumah pertama yang saya beli perjuangan, ini tuh mobil pertama yang saya beli, saya nggak ridho kalau ditarik, dan lain sebagainya. Nilai-nilai histori, sense apa namanya, memorial kayak gitu. Apa ya, menurut aku enggak, kita sedang meminta pertolongan Allah dan cuma butuh Allah gitu. Tujuan kita adalah lepas secepat-cepatnya dari dosa gitu, yang melekat, dosa-dosa yang melekat pada harta kita tuh mau kita lepasin semua. Kalau faktanya itu apa namanya ada di harta warisan yang kita gadaikan, kita ya udah gitu loh ya, kayak gitu ya. Jadi ini kaitannya untuk ngelis data harus kuat ya. Aset-aset itu kami bahkan waktu itu pada episode udah kosongin rumah,
nggak punya sofa, nggak punya apa sampai sekarang akhirnya keenakan rumah, kan nggak punya sofa, nggak punya rumah. nggak punya ya ngeleseh ya. Kita baru 2 tahun ya punya rumah sendiri, baru 2 tahun. Pernah ada temen yang kayak misalkan kayak ngomong bahwa saya tuh ngontrak rumah itu sampai 4 kali pindah gitu. Terus saya sama Mas Rosi ketawa gitu, karena usia pernikahan kita 14 tahun, kita udah ngontrak rumah 10 kali karena rata-rata setahun pindah gitu. Karena ya itu tadi salah satunya juga kayak riba gitu ya. Nah, riba itu bisa membuat hidup kita nggak tenang kan, jadi dikejar-kejar debt collector, dikejar kayak gitu-gitu, nggak gelisah gitu. Yang terakhir itu ketika kita ngelis ya udah semua aset sampai rumah itu kosong, yang bisa dijual, yang bisa disedekahin gitu. Nah itu ya itu kayaknya itu power yang paling besar. Kita tapi kaitannya ini ngelis dulu ya, nggak langsung eksekusi nggak apa-apa, yang jelas di list dulu yang mana harta yang bisa yang bisa nyenggol utang lah. Mungkin menurut sebagian kita gini, ya Allah Mbak Yana, utangku 150 juta, aset rumahku yang ada itu cuma sofa paling juga laku 500.000, nggak nendang kali Mbak Yana sama utangku yang 150 juta. Hai Mak, ini bukan tentang utang itu nendang apa enggak, ini tentang kesungguhan dan keseriusan kita mau bayar utang gitu. Duit kita 100.000 tapi kita benar-benar sungguh-sungguh mau bayar utang, itu beda nilainya dengan kita leha-leha nunggu duit 100 juta ngumpul baru bayar ya gitu. Jadi di list bahkan piring misalnya, ini koleksi piring di rumah yang bisa ya kalau nggak bisa dijual ya udah disedekahin ya. Kalau saya sama Mas Rosi dulu betul-betul kasur dijual bisa jadi duit nggak? Oh bisa, jual. Piring kayaknya nggak bisa, udah yang nggak bisa. Sampai waktu itu sempat kita betul-betul open house rumah itu barang-barang yang kita sedekahin itu kita suruh orang ngambil. Waktu itu kita kebetulan di daerah Kilo Balikpapan itu, Kilo 2 itu, kita tetangga kita itu ada orang-orang yang inilah ya kurang mampu gitu ya. Kita undang ke rumah, ngambil, pilih mainan bekasnya Torik gitu, ambil sepeda yang kira-kira kalau dijual juga nggak ada yang mau beli ya gitu. Tapi yang bisa jadi duit kita jual, kayak alat olahraga yang kayak gitulah, yang dibelinya juga hasil kartu kredit dan lain sebagainya. TV, sepeda yang masih bisa jadi uang ya kita jual. Dan jangan salah, kita juga ada supaya apa ya, ada jalan tolnya gitu kan. Iya. Ya itu kita sedekahin. Itu tips nanti berikutnya. Ini tips praktis dulu untuk step by stepnya biar biar lebih mudah gitu hijrahnya. Ada gerakan-gerakan ekstrim, tapi kalau saya sama Mas Rosi itu tipe yang pelan tapi pasti gitu. Lebih baik kita hijrah itu pelan-pelan tapi kita punya progres yang jelas, ketimbang ekstrim tapi sekali aja bosen terus kembali lagi ke habit yang lama gitu ya. Kita ulang lagi, yang pertama ke Allah dulu ya, lurusin niat karena Allah. Yang kedua ngelis utang kita. Yang ketiga ngelis harta aset apa aja yang bisa ya, kalaupun memang nggak ada lagi Mbak Yana, saya sudah nggak punya apa-apa, saya nggak punya emas, nggak punya rumah, nggak punya aset, saya cuma punya pinjol, ibaratnya cuma pinjaman online itu doang, saya nggak punya apa-apa untuk dijual, nggak punya saudara yang bisa bantu, nggak punya apapun, nggak apa-apa kan, cuman kita suruh data dulu aja buat ngukur juga nih kita ya kan. Ibaratnya tadi untuk debitnya itu untuk kreditnya utang kita berapa, untuk debitnya itu berapa aset kita. Itu dulu kita hitungin apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa ini juga jadi kekuatan kita untuk mau ngapain lagi habis itu. Yang keempat, nah yang keempat nih baru
Baru ketika sudah kita sudah dapat, ketika yang nomor 2 sama nomor 3 kita jalankan, kita insya Allah udah punya angka real berapa sumber masalah kita gitu ya. Berapa sih yang kita perlukan supaya bebas dari riba ini gitu. Nah, yang keempat, setelah dari Allah, kita ke orang tua dan keluarga. Ini penting ya. Ini penting. Ini sebenarnya bicarain poin 4. Ini tuh kayak bicarain ayam atau telur. Ayam dulu apa telur dulu? Umumnya riba itu sepaket. Ketika seseorang terjebak riba, itu akan sepaket dengan buruknya hubungan dengan orang tua dan keluarga. Umumnya ya. Umumnya. Nah, jadi kalau saya sama Mas Rosi yakin banget bahwa itu tuh salah satu keburukan riba, ya. Itu salah satu dampak riba, membuat kita suudzon, ya, membuat kita merasa keluarga tuh nggak support gitu. Padahal kita yang ngutang, kok keluarga yang disuruh support kan gitu. Buat periba, dukungan keluarga itu tuh kayak selalu dianggap sedikit, ya, selalu kita anggap sedikit. Misalnya padahal keluarga tuh udah bantu nyicil, ikut misalkan ditagih kan, kalau di pinjaman itu selalu ada data anggota keluarga gitu ya. Itu biasanya kan keluarga pasti ikut ditelepon, diteror sama debt collector. Saya yakin banget keluarga tuh pasti bantu lah, meskipun bayar cicilan pertama ya, beberapa kali nyicilin gitu ya. Tapi umumnya seorang pelaku riba nggak bakal ngitung itu, ya, nggak bakal ngitung dia. Yang ada di benaknya karena memang sudah orang riba itu udah sepaket kan temenan sama setan gitu, sehingga dia terus diberi prasangka. Ini kami nggak bicara tentang siapa-siapa ya, kami bicara tentang diri kami sendiri. Dulu gitu, merasa ya Allah keluarga nih mentang-mentang gua nggak punya duit, kagak ada yang support. Padahal keluarga adalah orang terdepan yang selalu support sejak awal. Keluarga juga nggak nyaman loh didatangin, ditagih sama debt collector, malu. Ibarat itu apa yang ada di rumah juga ikut bayarin, cuman karena kita yang terus-menerus ngutang kemana-mana gitu, ya keluarga nggak bisa bantu lagi gitu loh. Apalagi yang bisa dibantu, udah nggak bisa. Nah, ketika keluarga sudah berhenti ngebantuin, kita cuma ingat itu doang. Oh, dia nggak mau bantu nih, ya. Padahal selama ini dia bantuin kita gitu, kontribusi yang lampau nggak direken. Itu yang kami sebut, ini telur dulu apa ayam dulu? Hubungan memburuk dulu karena riba, atau ribalah yang membuat hubungan keluarga jadi buruk. Tapi itu nggak penting. Yang paling penting kita lakukan adalah perbaikin hubungan dengan keluarga. Kalau masih ada orang tua, beruntung banget ya. Itu separuh jalan surga itu berarti masih ada. Separuh istilahi apa, kunci pintu itu masih bisa kebuka dengan doa-doa orang tua dan keridhaan orang tua ya. Banyak cara. Sukses itu adalah kunci sukses yang 50% ya. 50% awal adalah tadi ya, kita pada Allah ya, lari pada Allah, lalu kemudian memperbaiki ibadah kita. Yang kedua, kunci 50% kita adalah memperbaiki dengan keluarga ya, terutama keluarga yang serahim ya, silaturahim. Jadi memperbaiki hubungan dengan keluarga. Ini episode yang cukup dramatis biasanya ya, karena kita berat banget ya, karena itu hadiahnya kemudahan dari Allah kalau berhasil. Karena kalau gampang hadiahnya cuma payung cantik. Bisa jadi kita udah legowo nih ya, gitu ya, tapi saudara belum tentu legowo kan, gitu, keluarga masih luka gitu, masih luka atas apa yang kita lakukan. Atau bisa jadi malah suudzon, ini kenapa nih baik mengutang lagi. Jadi tapi kita ridho, kita harus ikhlas. Mau kita nggak dipercaya, mau orang berprasangka buruk, udah terima aja. Nggak penting juga, nggak penting. Yang penting itu gimana kita ke keluarga. Keluarga nggak memberi respon sebaliknya, itu resiko. Karena mungkin
itu hasil yang kita panen juga ya kan ya. Ya. Mungkin waktu ngeriba dulu ya kita udah mengeluarkan hal yang terburuk dari yang bisa kita ekspresikan kepada keluarga gitu. Percaya deh kita nggak kemana-mana gitu. Apa yang terjadi, family first gitu. Keluarga adalah yang pertama kali berada di samping kita ya. Nggak penting ya ketika poin 4 ini kita lakukan, terima aja, jangan sakit hati ketika responnya tuh nggak sesuai, nggak seindah yang kita bayangin ya. Dianggap kita mengutang lagi, disuzonin atau apa, itu nggak penting. Yang paling penting kita tulus untuk memperbaiki hubungan. Terutama beruntunglah yang punya masih punya ibu ya. Kalau yang nggak punya berarti masih punya saudara, kakak, adik, ipar gitu-gitu. Datangin, minta maaf, ikhlas atas respon mereka yang mungkin belum siap menerima hijrah kita, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah memperbaiki ya. Kita sudah memperbaiki itu, insya Allah nanti kemudahan itu akan datang. Yakin. Kita akan lihat keajaiban-keajaibannya ya. Buktiin sendiri deh kayak gitu. Buktiin sendiri. Itu ya. Itu dulu. Kemudian tips berikutnya nanti kita sambung setelah yang berikut karena udah mulai masuk Surabaya. Jadi kita baru 4 tips, nanti kita lanjut lagi. Yang pertama, kembali ke Allah dulu. Stop mikirin solusi dari manusia, stop mikirin uang, stop mikirin pinjaman baru, stop mikirin dan lain sebagainya. Yang kedua, list hutang-hutang apa aja, mulai dari orang yang pinjaman yang riba yang terbesar sampai pinjaman yang paling kecil, meskipun cuma pinjam 10.000 dari si fulan buat makan misalkan ketika lagi betul-betul nggak ada duit. Semuanya bukan cuma kita melunasi, tapi ketika kita melunasi lalu orang itu yang kita lunasi mendoakan, iya, itu jadi Masya Allah, itu jadi dorongan kita. Iya, betul. Padahal kita masih mendata. Nanti kita akan kasih tips lagi, termasuk data-data itu mau kita apain gitu nanti ya. Terus yang ketiga, list semua aset. Yang keempat, perbaiki hubungan dengan keluarga. Yang berikutnya setelah iklan berikut ini. Assalamualaikum.